Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Semoga Bapak, Ibu dan sekeluarga sehat afiat, senantiasa dalam petunjuk Allah dan perlindungannya ya haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Kesempatan sesaat ini kita akan memperkenalkan, ini ada kitab doa Al-Qudah wal Khif wal Khiyab lil Imam Musa Al-Kadhim alaihi salam. Ya khatul fakir la rahmatir rabbi assalam al-khafid an-nur Muhammad Nuruddin Muslim Abu Muhayyun Al-Husain As-Sunani. Ini doa Al-Qudah, ini keterangannya. Ini bisa dibaca juga bisa dibawa keterangannya bagi yang bisa membaca dan mengerti. Ini masih bahasa Arab, banyak yang sudah pada ngerti. Nanti tanya saja pada kiai, ngerti apa manfaat. Juga ada lagi saya buat kitab ini Azimatun Nafi'ah wal Asma'il Aliyah, jama'aha ar-raji ila rabbihil ghafur rahim Muhammad Nuruddin Muslim Abu Muhayyun Al-Husain ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin ya rabbal alamin. Ini untuk pegangan para ulama-ulama yang sudah masyayikh, yang ahli hikmah, beliau yang sudah layak memegang ini macam-macam, dan ini ada tafsirnya. Ini dulu dibuat tahun 82 ini wajah saya dulu, makanya tahun berapa tahun ini ya 60 tahun yang lalu, 20 sama 45 tahun yang lalu kurang lebih. Al-Kadhib penulisnya Muhammad Nuruddin Muslim Abu Muhayyun Al-Husain bin Muhammad Muhdar As-Suja As-Sunani kan di Rodondal. Ada lagi baru saya lihat ada ini juga yang sama nih, nah beda cover saja. Ini ada juga fotonya ya, ya. Ada lagi nah ini. Kalau ini, nah ini ada lagi. Ini kitab Yasin Waqiah Tabarok wal Haikal wasabu ayatil munjiyat. Ini juga jama'aha ar-raji yang menghimpun, ar-raji ila rahmatir rabbil ghafur rahim Muhammad Nuruddin Muslim Abu Muhayyun Al-Husain bin Muhammad Muhdar As-Suja ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin ya rabbal alamin. Ini pakai Yasin Fadilah, ini Yasin Fadilah sama doa Waqiah, surat Waqiah dan doanya, juga surat Al-Mulk, dan ini juga ada haikal bagian doa-doa khusus, bisa dibawa, bisa dibaca kalau di makam-makam ya. Ini Azimatun Nafi'ah begitu. Kalau tadi ini doa Al-Qudah wal Khifd, ini kan
hijab. Masya Allah. Ini juga sama. Ya, untuk kenangan. Saya akan membacakan ini yang ada namanya ini. Ya, hijab mubarak ini juga ditulis wa Hajar Tabahu Muhammad menjadi Muslim Abu Mahjun Al-Husain Jawa Tengah. Di sini ada la yajuzu tabah hadir risalah illa bi idzni sahibiha. Jadi dilarang mencetak, memfotokopi ini tanpa izin penulisnya. Jadi kayaknya harus ada riyadhahnya. Tapi saya mau membacakan ininya saja karena terkait dengan ini, singkat saja. Ini, nah ini kecil sekali. Hijab mubarak. Ya, hijab bikolan Muhammad bin Muslim Abu Mahjun Al-Husain. Ya, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin. Nah, ini hijab mubarak kecil untuk dibawa. Kalau yang bisa baca nggak apa-apa. Ya, asal jangan disalahgunakan. Nah, ini hijab mubarak ini hijab mubarak sama dengan ini. Ya. Saya akan bacakan ini penjelasan hijab mubarak. Adapun ini hijab mubarak ini hanya diizinkan bagi orang Islam yang percaya. Adapun khasiat daripada hijab mubarak ini adalah satu, jika ditaruh di atas pintu-pintu rumah, madrasah, musola, dan lain-lain agar diselamatkan dari kejahatan, jin, setan, pencuri, kebakaran, dan bencana alam. Yang kedua, bila dipakai buat azimat, nescaya terpelihara dari musuh, sihir, selamat dari bala, penyakit, wabak, dari siksa angin, dari kesengsaraan, dari fitnah-fitnah, dari godaan jin Sibyan. Ya, kemudian yang ketiga, barang siapa memakai hijab ini, hijab, niscaya akan mendapat kehormatan atau kemenangan, cukup berkah rezeki, juga akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Yang keempat, jika ditaruh dalam kendaraan tidak akan roboh, atau dalam kapal, perahu, akan dihindarkan dari tenggelam, bahaya angin, dan lain-lain. Yang kelima, apabila ditaruh dalam barang dagangan, insya Allah akan terpelihara dan cepat berlaku. Yang keenam, jika dimasukkan dalam bambu dan ditanamkan dalam tanah atau sawah, ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan agar terpelihara dari hama tikus, ulat, dan sebagainya, bisa juga. Yang ketujuh, bila dibawakan mayit muslim, dibawakan jenazah, insya Allah akan aman dari siksa dalam kubur. Jika dipakai istri yang akan melahirkan anak, insya Allah segera lahir. Barang siapa melihat cap kenabian pada pagi hari, tentu akan terpelihara hingga sore hari. Jika melihat pada sore hari, maka terpelihara hingga pagi. Tapi keseluruhannya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun min indillah. Dan barang siapa tidak percaya, menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Awas. Dilarang keras berzina, tarkus sholat, meninggalkan sholat, takabur, dan sombong atau ujub. Harus berlaku yang baik dan jujur, sopan, sabar, bersyukur. Nah, ini memang seperti saran. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, ini cerita pel bisa dibawa, bisa dilipat. Nah, yang ini khusus ini. Nah, tadi ya. Kemudian yang penting saya akan bacakan lagi. Ini akan menjelaskan penjelasan kitab Azimat Akbar. Kitab Azimat Akbar. Mana kitabnya? Kitabnya ini. Ini kitabnya. Ya. Ini.
kecil lebih tebal. Dan lagi yang lebih jelas nah ini kecil nih. Nah ini dibaca. Kitab Azimat Akbar baca saya. Jama'aha raji ila rahmati rabbihil ghafur Muhammad Nuruddin Muslim Abu Muhyiddin Al-Husain. Ghafurallahu lahu mata'an laqa'ahu fi hadaz zaman amin ya rabbal alamin. Ini kecil-kecil sekali, tapi saya bisa baca, bukan asli. Ini masih asli, prosesnya panjang. Nah, ya. Nah, ini apa isinya? Nah, agar diketahui, ini penjelasan kitab Azimat Akbar ini kitabnya, ya, ini kitabnya. Ya. Ini saya bacakan secara cepat saja. Penjelasan kitab Azimat Akbar ini kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Diizinkan bagi umat Islam yang bertakwa dan percaya. Adapun isi dan faedah-faedahnya serta guna-gunanya kitab Azimat Akbar ini sangat banyak dan berguna sekali bagi kita untuk urusan dunia dan akhirat serta lahir maupun batin. Juga mengandung faedah-faedah yang sangat istimewa. Antara lain ini lagi, antara lain yaitu satu, kitab Azimat Akbar ini mengandung qalbul Quran. Jadi ini dalamnya isinya qalbul Quran, hatinya Al-Quran yang pernah dicoba dan terbukti. Apabila dibaca banyak faedahnya. Nabi bersabda, Al-Quran itu ada 30 juz, suratnya ada 114, semuanya surat tadi ada hatinya sendiri-sendiri. Setiap orang hafal, ya, siapa orang hafal hati atau kalbunya surat tadi, maka laksana mengkhatamkan Al-Quran 1000 kali dan laksana ibadah haji dan umroh dan seperti sedekah emas semisal gunung Uhud. Dan barang siapa orang menulisnya, ditulis atau menyimpannya, ini disimpan, maka haram badannya masuk neraka dan diampuni dosanya dan berhasil apa yang dikehendaki serta tercapai apa yang dicita-citakan. Atau yang paling utama, orang yang membawa ini mengharap berkah untuk azimat, maka selalu dilindungi dan selalu didampingi oleh malaikat hafallah yang muqarrabun. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun selain tersebut masih ada faedah-faedah lagi, jumlahnya 51, yaitu panjang umur, sehat, sehatnya dunia, terang hatinya, tetap iman dan Islamnya, bagus tingkah lakunya, luas sandang tangannya, didatangkan baiknya, dijauhkan buruknya, tercapai semua hajatnya, mendapat beberapa macam nikmat, mendapat beberapa macam kemuliaan, dan dimudahkan urusan ibadahnya, dimudahkan urusan tauhid dan ma'rifatnya, diselamatkan di dalam kuburnya, selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, digolongkan dengan muttaqin dan muhibbin, diberi beberapa anwarul haqiqah, dibukakan semua doanya, diselamatkan dari macam-macam, diberi menang dunianya dan akhiratnya, semua maksud dan matlab apa yang dicari, mendapat petunjuk, mendapat nur syahudah, mendapat nur syuhud, hidayah, taufik, mendapat berkahnya para khawas dan khawasul khawas,
mendapat iman dan nur ruhani, mendapat iman golongan ghaibul ghaib ar-rabbani, mendapat berkahnya golongan amalus sholih, golongan hati dan rohani, diberi hasil tauhid, tajarrud, tawakal, yakin, zuhud, wara', taqwa, siddiq, qanaah, ifah, mujahadah, syauq, wa ghairu dzalik, dan selain itu semua. Mendapat berkahnya golongan nuriyah, mendapat berkahnya golongan rahmaniyah, mendapat berkahnya golongan afdal khaliqatil insaniyah, mendapat berkahnya golongan aswaqul sirrul jasmaniyah, mendapat berkahnya golongan asrarur rabbaniyah, mendapat berkahnya golongan khazainul ulumil istighaiyah, mendapat berkahnya bahjatus saniyah, mendapat berkahnya golongan qutbul aliyah, mendapat berkahnya golongan hujjatut, mendapat berkahnya golongan qazaidur rahmatik, mendapat berkahnya golongan tariqatus syariah, mendapat berkahnya golongan tariqatul jimasyadalit, mendapat berkahnya golongan nurullah, mendapat berkahnya golongan kalamullah, mendapat berkahnya golongan amrullah, mendapat berkahnya golongan hukmullah, mendapat berkahnya golongan tawakal ala Allah, mendapat berkahnya golongan takhassantu bi khusni lutfillah, mendapat berkahnya golongan jamilus sirullah, dapat berkahnya golongan laduniyah dan mukasyafah, mendapat berkahnya difutuh golongan sirrul asrar, didekatkan pertolongan zahir batin dunia akhirat, diberi anak cucu yang diberi ilmu serta amal bagus, yang 50 tentram jiwanya, mahabbah umum. Ini kitabnya. Kemudian tidak hanya itu, yang kedua kitab Azimat ini, kitab Azimat Akbar ini mengandung ayat 5. Ada ayat 5-nya yang istimewa dan banyak fadilahnya. Adapun sebagian khawas, yakni waliullah ta'ala, menceritakan pada khasiat-khasiat dan faedah-faedahnya ayat 5, yaitu siapa mengamalkan membaca ayat ini, Allah Ta'ala selalu menjaga kepada orang itu terhadap musuh-musuh yang akan berbuat madarat kepada kita. Dan orang yang melihat jadi takut serta sayang. Apabila masuk rumahnya ratu, raja yang zalim atau orang yang akan berbuat aniaya kepada kita, insya Allah tidak jadi. Dan diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat 5 tiap hari dan di dalam tiap-tiap ayat itu ada 10 huruf qaf atau ditulis, dibuat zimat pada kepala, maka Allah Ta'ala mengutus kepada 12.000 malaikat dengan membawa rahmat, dan Allah menjauhkan dari beberapa perbuatan yang tidak baik dan beberapa bahaya yang dan bala, dan Allah menjadikan untuk orang itu di dalam surga Firdaus 600 pertamanan dari yakut yang merah. Dan apabila ada sultan mengamalkan ayat ini, maka Allah menetapkan kepada pangkatnya dan Allah selalu memberi kemenangan, dan Allah menyempurnakan kekuatannya dan pangkatnya, dan semua ratu dan mantri dan orang-orang besar dan orang-orang kecil dan lain-lainnya seperti hayawan, semuanya sama tunduk kepadanya. Nah, ini Syekh Muhyiddin Al-Karmani qaddasallahu sirrah berkata, di dalam dunia ada 4.000 aulia Allah dari rijal ghaib dan budala dan autad dan kutub. Adapun semuanya itu sama mengamalkan membaca ayat 5. Dan siapa orang selalu membaca dengan rutin, langgeng, istiqomah, maka jadi waliullah zahir batin dan berjumpa wali kutub
dan rijalul ghaib. Dan tersebut di dalam tafsir Sahibul Arais, siapa yang mengamalkan membaca ayat 5 maka selamat dari bala dan racun dan sihir dan selamat dari semua apa yang memadorotkan, sebab barokahnya ayat 5 tadi. Nah, ini ada di dalam kitab ini. Ada di sini. Yang ketiga, nah kitab ini kitab Az-Zumat Akbar ini mengandung haikal 1 sampai 7 yang sangat hebat khasiatnya serta banyak faedahnya dan banyak keistimewaan dan populer dan spesial di lapisan umat Islam. Nah, kitab Az-Zumat Akbar ini juga tidak ketinggalan memuat As-Sab'ul Ayatil Munjiat yang sudah terkenal fadilah-fadilahnya dan faedah-faedahnya yang tak kalah di dalam kemanjurannya. Nah, ini kitab Az-Zumat Akbar ini juga mengandung ayatil hafadhah yang terhebat dan pernah tercoba sejak dahulu mulai akan tersebarnya ayatil hafadhah. Adapun ceritanya ialah beliau ulama besar Abu Muhammad bin Muhyiddin Abil Hashim Al-Mus'adi termasuk min ashabi Syafi'i. Beliau utusan satu-satunya imam salihan aliman min ahli Yaman. Jadi ulama Yaman sana berkata beliau dipukuli, digebuki oleh orang banyak dengan gaman pedang. Gaman-gaman tersebut tidak bisa mempan, walhasil tidak ada lukanya. Kemudian beliau ditanyai sebab apa gaman-gaman tidak bisa ada yang mempan atau tidak bisa melukai. Beliau menjawab, saya membaca ayatil hafadhah. Nah, ayatil hafadhah yang ada di dalam ini. Beliau juga kemudian berkata, pada suatu hari saya keluar dari rumah menuju suatu gerombolan. Tahu-tahu saya melihat macan, harimau. Harimau bermain-main bersama kambing yang kurus. Nah, macan tadi tidak sekali-kali berbuat maldorot apa-apa, tetapi tidak berbuat maldorot terhadap kambing tadi. Setelah saya mendekati, macannya lari, kemudian aku menuju kambing tadi. Tahu-tahu aku menemukan pada lehernya kambing tersebut ada tulisannya berupa ayatil hafadhah. Ada ayat yang di dalam ini dikalungkan pada lehernya. Nah, ini beliau Al-Musabi wafat tahun 553 Hijriah. Adapun ayatil hafadhah masih banyak sekali gunanya, baik untuk segala penjagaan apa saja dan lain-lain. Kitab Az-Zumat Akbar ini juga mengandung asma Allah Al-Husna, Asmaul Husna 99. Ya, yang banyak serta mujarab khasiat-khasiatnya untuk bermacam-macam atau berbagi permohonan yang besar-besar dan penting-penting. Nah, kemudian kitab Az-Zumat Akbar ini tidak lupa memuat asma Nabi, asma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya 201. Ada nama-nama Nabi jumlahnya 201 yang fadilahnya cukup banyak dan populer. Nah, ini saya baca saja apa adanya. Kitab Az-Zumat Akbar ini mengandung 60 bait doa Jaljalut di dalam ini. Yang terkenal mujarab dan mengandung macam-macam faedah yang serbaguna untuk kita. Kitab Az-Zumat Akbar ini juga mengandung ayat-ayat Al-Quran yang terhebat dan istimewa serta terbukti. Adapun sejarahnya adalah Maqala Al-Hafidh Abu Zur'ah Ar-Razi
ada suatu kejadian gara-gara kebakaran yang luar biasa di negara Jurjan, sehingga terbakar 9.000 rumah, dan di dalam rumah tersebut ada 9.000 mushaf atau Al-Quran sama terbakar semua, kecuali yang tidak terbakar hanya ayat yang spesial, ayat yang ada di dalam kitab Al-Jimat Akbar tersebut. Katanya Abu Zur'ah, apabila ayat-ayat itu ditaruh pada harta benda atau di dalam rumah atau toko atau lain-lainnya, maka Allah Ta'ala selalu menjaga dari segala macam bencana dan macam-macam bahaya. Katanya Al-Kamalu Dumairi setelah nukil atau menyalin ayat-ayat tersebut, katanya ayat-ayat tersebut tadi sangat bermanfaat dan terbukti sekali. Nah, kemudian kitab Al-Jimat Akbar ini juga memuat sabda-sabda Tuhan yang amat mujarab dan ternyata. Adapun menurut ceritanya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, beliau adalah penyusun kitab Syamsul Ma'arif, demikian katanya, saya duduk di depan guru saya Abi Abdullah dari Andalus. Kami sedang membahasnya ilmu. Ketika tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami, badannya menggigil karena ketakutan. Kemudian memberi salam kepada kami serta menjatuhkan diri di hadapan guru kami. Lalu mencium tangan guru kami sambil menangis. Ia berkata, wahai tuanku, ketahuilah sesungguhnya hamba ini takut kepada lawan kalau ia membunuh hamba atau berbuat yang tidak baik atas hamba, padahal hamba tak mampu menghadapi. Maka hamba datang kepada tuanku untuk meminta tolong. Sudilah kiranya tuanku membantu mengatasi kesulitan hamba dan menghilangkan kesedihan hamba. Setelah guru kami mendengar apa yang dikatakan oleh orang itu, maka beliau berkata, wahai orang laki-laki, besarkanlah hatimu dan janganlah engkau takut. Insya Allah setelah hari ini engkau tidak akan takut kepada siapapun. Kemudian guru kami mengambil kertas, beliau menulis yang tulisnya ada di dalam kitab Al-Jimat Akbar ini. Kemudian guru kami melipat, kertasnya dilipat-lipat itu, dan memberikan kepada laki-laki itu sambil berkata, taruhlah ini di dalam songkokmu, niscaya engkau selamat dari segala sesuatu yang tidak engkau inginkan. Maka setelah itu laki-laki itu tidak menemui apa-apa yang tidak diinginkannya lagi. Kemudian kitab Al-Jimat Akbar ini juga mengandung hijab mubarak yang amat banyak sekali gunanya, dan sudah tak ragu-ragu lagi memakainya, sebab sudah termasyhur dan merata juga banyak manfaatnya bagi orang yang percaya. Adapun khasiat daripada hijab mubarak ini ialah semuanya yang ada di sini hijab mubaraknya, jika ditaruh di atas pintu-pintu rumah, madrasah, musola dan lain-lain, agar dihindarkan atau diselamatkan dari kejahatan, jin, setan, pencuri, kebakaran, dan bencana alam. Kemudian jika dipakai buat azimat, niscaya terpelihara dari musuh, sihir, selamat dari bala, penyakit, wabak, dari kesengsaraan, dari fitnah-fitnah, dari godaan-godaan jin umusyabyan. Ya, maka baik sekali bagi anak kecil diberi kalung hijab. Kemudian barang siapa memakai hijab mubarak, niscaya akan mendapat kehormatan atau kemenangan, cukup berkah rezeki, juga akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Jika ditaruh di dalam kendaraan tidak akan roboh, atau dalam kapal perahu akan
membawa akan dihindarkan dari tenggelam, bahaya angin dan lain-lain. Maka perlu sekali bagi jamaah haji akan ikhtiar membawa hijab ini, dan kalau ditaruh pada dagangan insya Allah akan terpelihara dan cepat laku. Jika dimasukkan dalam botol atau bambu dan ditanamkan dalam tanah, sawah atau tambak yang ditanami tumbuh-tumbuhan, akan terpelihara dari hama tikus, ulat, wereng, burung dan sebagainya. Jika dibawakan mayit muslim, dibawakan ke ini, insya Allah akan aman dari siksa kubur. Jika dipakai istri yang akan melahirkan, akan melahirkan anak, insya Allah segera lahir. Barang siapa melihat cap kenabian pada pagi hari, tentu akan terpelihara hingga sore hari. Jika melihat pada sore hari, maka terpelihara hingga pagi hari. Keseluruhannya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Azimat Akbar ini juga mengandung bermacam-macam azimat yang terrahasia dan bagus-bagus rahasianya, serta sudah tidak ragu-ragu lagi membawa kitab ini, membawa kitab Azimat Akbar. Sebab di kitab Azimat Akbar berisi raja-rajanya Azimat dan Haikal serta asma-asma yang mulia. Maka perlu dihormati baik-baik, dan diharamkan bagi siapa mencaci atau menghina atau meremehkan kitab ini. Sebab ini kitab penuh mengandung ayat-ayat Al-Quran Karim dan penuh Asmaul A'zam. Awas, perhatian.